Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan kakak pimpin ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tolong ya absensinya diisi melalui Google Form yang sudah kakak kirim di grup WhatsApp tadi. Oh ya, baiklah teman-teman. Jadi materi kita pada hari ini adalah sistem imunitas. Nah, sebelum kita memulai sistem imunitas ini, kakak memiliki satu kata bijak atau kata-kata motivasi untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini. Jadi kata-kata bijak itu seperti ini kurang lebihnya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, bila kamu tak tahan akan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kita di masa muda itu seharusnya emang memperbanyak untuk belajar supaya ketika kita di masa tua kita tinggal menuai hasilnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, kita masuk ke materi sistem imunitas. Ya teman-teman, kita mulai di sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Apa itu sistem pertahanan tubuh? Sistem pertahanan tubuh itu adalah sistem yang bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan atau bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis pertahanan tubuh. Jadi pertahanan tubuh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada non-spesifik, yang kedua itu ada spesifik. Nah, kalau sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu, dia tidak membeda-bedakan patogen yang masuk, sedangkan spesifik menyerang antigen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini disebut juga sebagai sistem pertahanan tubuh bawaan, karena sudah ada sejak lahir, sedangkan spesifik didapat dari pengenalan tubuh dari antigen. Jadi kalau antigen yang menyerang dikenali lalu didapat sistem pertahanan tubuhnya. Ya teman-teman, kita mulai bahasanya dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Non-spesifik itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Sistem pertahanan tubuh eksternal itu dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui, berarti pertahanan tubuh dari luar. Nah, seperti apa? Pertahanan tubuh eksternal itu dia ada kulit, membran mukosa, terus ada bakteri alami apatogen. Oke teman-teman. Nah, sistem pertahanan tubuh eksternal itu dikenal juga sebagai sistem pertahanan tubuh pertama. Contohnya, jika ada bakteri yang masuk, pertama kali yang menghambat itu kulit. Mengapa kulit? Kulit bisa menghambat bakteri masuk itu karena kulit mempunyai zat yang bernama keratin. Nah, keratin ini menyebabkan kulit tersusun rapat. Karena dia rapat, dia tidak bisa ditembus oleh antigen. Kemudian pada kulit itu juga ada cairan asam yang dikeluarkannya. Dan juga ada kelenjar minyak. Minyak ini bisa menjadi racun untuk antigen itu. Terus kita bahas mengenai membran mukosa ya teman-teman. Nah, membran mukosa ini sesuai katanya saja berasal dari kata mukus yang berarti lendir. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menahan atau menjerat si
antigen. Terus kemudian pada kulit dan membran mukosa itu mereka juga menghasilkan saliva, air ludah yang ada di mulut, kemudian keringat dan air mata. Cairan tersebut mengandung enzim lisozim. Berasal dari katanya lisis, berarti dia menghancurkan antigen yang masuk. Nah, selanjutnya ada bakteri alami apatogen. Jadi bakteri alami apatogen ini berfungsi untuk menghambat bakteri patogen. Contohnya bakteri-bakteri yang ada di usus besar, yaitu bakteri E. coli. Nah, itu merupakan contoh bakteri apatogen ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke sistem pertahanan tubuh yang kedua atau internal. Nah, di internal ini ada fagosit, ada sel NK, terus ada protein antimikroba. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari sel NK. Nah, sel NK ini terdapat di peredaran darah dan limfafik atau getah bening. Kerjanya apa? Dia membunuh sel kanker dan juga infeksi virus. Kemudian sel NK ini bisa aktif setelah diaktifkan. Setelah aktif dia bisa mengeluarkan zat-zat peforin. Nah, zat-zat peforin ini fungsinya untuk membentuk pori atau lubang pada antigen sehingga antigen itu mati, teman-teman. Terus ada fagosit. Nah, mekanisme fagosit ini dia yang pertama itu pengenalan, terus pergerakan, pelekatan, penelanan, pencernaan, kemudian pengeluaran. Jadi, jika ada sel yang rusak, nanti dia akan memberi sinyal kimiawi. Jadi, sinyal kimiawinya aktif, kemudian sinyal kimiawi ini akan mengaktifkan neutrofil. Kemudian, sel neutrofil ini datang ke sel yang rusak tadi. Nah, dia bisa membunuh 5-20 bakteri. Dengan cara apa? Dia bisa menelan atau menghancurkan. Karena dia hanya bisa membunuh bakteri dengan jumlah yang kecil, jika masih ada bakteri, dia akan memanggil monosit. Monosit akan menyusul ke tempat sel yang rusak tadi. Nah, setelah itu, sebelum monosit memakan sisa itu, monosit akan berubah menjadi sel makrofag. Sel makrofag ini bisa memakan kurang lebih 100 bakteri. Nah, setelah dimakan, dia akan mencernakannya. Habis dicerna, kemudian dikeluarkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mekanismenya. Ya, teman-teman, kita lanjut ke protein antimikroba ya. Jadi, protein antimikroba ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang internal, yaitu protein komplement. Nah, kurang lebih seperti ini mekanismenya. Yang ada pada gambar itu adalah bakteri. Nah, komplement membentuk lubang di dinding dan membran sel bakteri. Kemudian cairan garam akan masuk ke dalam sel bakteri. Dan akhirnya bakteri itu hancur. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik ini juga dikenal sebagai pertahanan tubuh adaptif. Kemudian sistem pertahanan tubuh yang ketiga. Nah, di sistem pertahanan tubuh spesifik ini dia ada dua, yaitu imunitas seluler dan imunitas humoral. Di imunitas seluler itu yang bekerja itu limfosit T, sedangkan di imunitas humoral itu yang bekerja adalah limfosit B. Jadi masing-masing dari limfosit itu mereka menghasilkan seperti limfosit T itu dia menghasilkan sel T penolong, sel T pembunuh, dan sel T supresor. Sedangkan limfosit B dia menghasilkan antibodi. Ya, kita bahas di imunitas seluler terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, tadi kan mengapa yang bekerja itu sel T? Karena
dia dihasilkan oleh kelenjar timus. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi oleh patogen secara apoptosis dengan mematikan sel tersebut. Oke teman-teman. Nah, di imunitas seluler ini dia tidak menghasilkan antibodi ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sel T penolong ya teman-teman. Nah, sel T penolong ini dia bekerja tidak langsung membunuh patogen yang masuk, tapi dia menyebabkan inflamasi atau respon antibodi pada sel yang rusak. Nah, dia ini dibantu oleh protein MHC kelas 2 yang terdapat pada sel B, makrofag, dan beberapa sel yang memiliki APC. Jadi, jika sel APC ini rusak atau terinfeksi, APC ini akan mengaktifkan sel T penolong. Nah, sel T penolong ini mengenali antigen itu dengan protein MHC kelas 2. Oke, kita lanjut ke sel T pembunuh. Sel T pembunuh atau nama lainnya itu sel T sitosit, TC, sel T CO8. Nah, fungsinya itu untuk menghancurkan antigen. Sebelum menghancurkan dia harus mengenali antigen terlebih dahulu. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan protein MHC kelas 1. Kemudian ada sel T suppressor. Fungsinya itu untuk menurunkan produksi antibodi oleh sel plasma. Jadi, jika ada tubuh kita yang terinfeksi, otomatis antibodi akan datang. Jadi, jika ada tubuh kita yang terinfeksi, otomatis antibodi akan diserang oleh antigen. Jadi, ketika antigennya sudah lemah atau sudah mati, produksi antibodi itu diturunkan karena antibodi tidak berfungsi lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke antibodi. Nah, antibodi ini merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Antibodi ini dibentuk oleh tubuh ketika antigen masuk ke dalam tubuh. Antibodi ini juga disebut sebagai imunoglobulin atau serum protein globulin. Nah, antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Contohnya antibodi cacar hanya bekerja untuk antigen cacar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tipe-tipe antibodi. Jadi tipe-tipe antibodi itu ada 5. Yang pertama itu IgM, IgA, IgG, IgD, dan IgE. Untuk penghafalannya teman-teman tinggal ingat kata-kata awalnya. Jadi disingkat menjadi MAGD ya teman-teman. Nah, IgM ini dia terdapat pada sel darah dan getah bening. Kuncinya itu dia adalah antibodi yang pertama melawan antigen. Kemudian jumlahnya paling besar. Kemudian IgA. Maksudnya IgA ya. IgA ini dia terdapat pada ASI, air mata, saliva, keringat, dan lendir. Kata kuncinya itu dia terdapat di luar permukaan tubuh. Kemudian mencegah kontak toksin dengan sel target dan menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Terus ada IgG. Nah, IgG ini terdapat pada plasenta wanita hamil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberi imunitas pada bayi yang baru lahir. Jadi, bayi yang baru lahir belum ada antibodinya kan? Nah, sehingga plasentanya memberikan imunitas pada bayi. Ini jumlahnya paling banyak ya teman-teman. Terus IgD. IgD ini terdapat pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi untuk merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma darah. Dan terakhir itu ada IgE.
IgE ini terdapat pada jaringan. Fungsinya untuk respon alergi. Nah, ini merupakan cara kerja antibodi dalam menginaktivasi antigen atau mengikat antigen ya teman-teman. Yang pertama itu ada aktivasi sistem komplement, terus ada netralisasi, aglutinasi, kemudian presepitasi, yaitu ada aktivasi sistem komplement. Jadi dia melisis antigen yang ada. Tahu kan teman-teman, kata katalisis itu berarti dia memecahkan antigen tersebut. Kemudian netralisasi. Netralisasi ini cara kerjanya itu menempel, kemudian dia menyelimuti antigen. Terus aglutinasi ini dia cara kerjanya menggumpalkan antigen tersebut. Sedangkan presepitasi dia melakukan dengan cara pengendapan. Kemudian setelah dia menempel, menyelimuti, menggumpalkan atau mengendapkan, dia akan mengalami proses fagositosis atau proses dimakan gitu kan. Antigennya itu dimakan oleh antibodi. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis kekebalan tubuh. Jenis-jenis kekebalan tubuh itu ada dua. Yang pertama kekebalan aktif, kemudian yang kedua ada kekebalan pasif. Nah, ini adalah contoh dari kekebalan aktif. Kekebalan aktif secara alami itu diperoleh oleh seseorang setelah sembuh dari suatu penyakit. Nah, imunitas ini dapat bersifat seumur hidup. Contohnya saja yaitu cacar dan campak. Jadi teman-teman yang sudah pernah mengalami cacar ya, teman-teman otomatis sudah memiliki antibodi atau kekebalan tubuh yang sudah aktif. Kita bahas yang pertama itu kekebalan aktif ya teman-teman. Nah, kekebalan aktif yang alami itu diperoleh oleh seseorang setelah sembuh dari suatu penyakit. Nah, imunitas ini bersifat seumur hidup. Contohnya saja yaitu cacar ataupun campak. Nah, yang bersifat sementara itu yaitu contohnya gonorea dan pneumonia. Nah, untuk kekebalan aktif buatan itu diperoleh dari seseorang yang sudah tervaksinisasi ya teman-teman. Apa itu vaksinisasi? Vaksinisasi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam upaya pembentukan imun dalam tubuh. Nah, cara memberikannya itu bisa melalui mulut, bisa melalui suntikan. Untuk apa? Untuk merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen ya teman-teman. Nah, vaksin ini berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Dan vaksin ini juga dapat berupa taksoid atau ekstrak dari antigen dari suatu patogen yang telah dilemahkan. Begitu ya teman-teman kurang lebihnya. Nah, jenis-jenis imunisasi yang wajib diberikan pada bayi. Yang pertama itu imunisasi hepatitis B, yang kedua ada imunisasi polio, tiga ada imunisasi BCG atau Basil, Calmette dan Guerin. Kemudian yang keempat itu imunisasi DPT. Kemudian yang kelima ada imunisasi MR. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, kekebalan pasif. Kekebalan pasif ini diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar ya teman-teman. Contohnya misal tubuh A mendapat antibodi dari tubuh B. Secara sederhananya seperti itu. Ya teman-teman, kita lanjut ke kekebalan pasif ya. Contoh kekebalan alami adalah kekebalan pasif yang dipindahkan dari ibunya melalui plasenta kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, selain itu, kekebalan ini juga dapat diperoleh melalui pemberian air susu ibu pertama
atau kolostrum 1-14 hari setelah melahirkan. Akan tetapi kekebalan ini juga akan berangsur menghilang pada usia anak 4-6 tahun. Nah, untuk kekebalan pasti buatan itu diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contohnya saja yaitu pemberian serum anti bisa ular kepada orang yang dipatuk ular berbisa. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada sistem imunitas. Salah satunya kakak hanya mencantumkan 3 ya teman-teman. Yang pertama itu alergi. Alergi ini adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa ini disebut sebagai alergen. Gejalanya dapat berupa proses terjadinya alergi, autoimunitas. Jadi autoimunitas ini merupakan kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing. Sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Nah, contoh dari autoimunitas itu sendiri adalah radang sendi ini. Nah, radang sendi ini mengakibatkan peradangan atau inflamasi dalam waktu yang lama pada sendi kita. Sehingga risiko terkena radang sendi itu biasanya meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi tadi kakak sudah menyampaikan tentang jenis-jenis sistem pertahanan tubuh, terus ada jenis-jenis kekebalan tubuh, terus ada itu vaksin, apa itu vaksin, antibodi, dan juga gangguan-gangguan yang ada pada sistem pertahanan tubuh kita. Saya harap pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua, dan jika ada yang belum mengerti, silakan teman-teman untuk bertanya melalui Zoom yang akan datang. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.